Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali hadir dalam Kepoin Desa. Dan Kepoin Desa kali ini kita mencoba mengangkat topik atau tema tentang adanya penolakan jenazah yang dilakukan oleh warga di bulan April 2020, jenazah COVID. Itu kemudian ternyata hari ini berproses hukum dan ada potensi seorang perangkat desa akan bisa jadi masuk bui urusan ini. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena perangkat desa menurut saya bagian yang terlibat aktif dalam konteks Satgas dan seterusnya, penanggulangan COVID. Tetapi kemudian ini punya masalah di Banyumas. Sudah hadir bersama kita ada Mas Slamet yang kena perkara dan Mas Slamet Mubarok sebagai Ketua PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Mungkin sebelum ke Mas Slamet Mubarok, nanti kita ingin tahu apa yang sudah dilakukan oleh organisasi Persatuan Perangkat Desa. Kita pengen dengar dulu nih cerita dari Mas Slamet, perangkat desa yang mendapatkan kesandung masalah ini. Selamat malam Mas Slamet. Selamat malam. Oke, selamat malam. Ikut prihatin Mas untuk. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi berkah pada malam hari ini dan mendapat solusi, karena saya merasa sangat prihatin sekali atau sangat piar-piaran setiap setahun ini. Setiap saya melihat amplop dari kejaksaan atau dari MA, saya merasa luluh, hancur hati saya. Oke Mas, boleh berbagi cerita. Kalau dari media yang sempat kita ikuti, kejadian di bulan April itu ada penolakan di 4 wilayah, 4 desa. Kemudian yang saya mendapatkan informasi ternyata yang kemudian menjadi berlanjut ke perkara hukum itu dari 2 wilayah. Artinya apakah memang kemudian di situ ada kekerasan, kemudian mungkin ada petugas ambulan yang dipukulin sampai berdarah-darah, atau sebenarnya tidak ada yang seperti itu, sehingga kemudian dari 4 cuma 2 yang diperkarakan. Ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita coba diskusikan. Mas Slamet boleh berbagi cerita kronologisnya sehingga kemudian Mas Slamet tersandung masalah ini. Silakan. Ya, terima kasih. Kedengaran, Pak? Ya. Saya berangkat dari Maret. Maret saya dinobatkan selaku Ketua Satgas COVID Desa Glembang, dan saya juga ber-SK, sehingga secara hati nurani dan secara kejiwaan saya bertanggung jawab atas penobatan bahwa saya selalu Ketua Satgas COVID. Okay. Nah, dari tanggal 1 April 2020 itu ada kejadian yang sangat memilukan sampai saat ini, karena belum ada kepastian hukumnya, kepastiannya. Sehingga saya benar-benar merasakan sedih banget lah. Sedih di dalamnya sedih. Karena saya bukan seorang, istilahnya menurut saya bukan orang-orang yang katakan yang patut untuk dijerat hukum. Misalkan saya maling atau garong atau apa, itu karena saya bukan. Karena menurut saya membela masyarakat. Saya membela masyarakat dan ngopeni masyarakat, ngayomi masyarakat. Pada tanggal itu sebetulnya kejadian 1 April itu dari tempat pemakamannya saudara Direktur Adira, kalau tidak salah namanya juga saya tidak tahu, tapi dia adalah seorang Direktur Adira. Saya tahunya itu dari jam 1.30. Okay. Jam 1.30 1 April saya lagi tidur. Terus kebetulan HP saya berdering.
karena selaku Satgas itu punya grup, punya grup WA. Nah, di situ dari beberapa anggota grup itu banyak sekali yang berkomentar. Terus saya juga masih di rumah tanggal itu. Nah, sampai nama saya itu dipanggil oleh Bu Kades. Pak Slamet, ini ada pemakaman, gitu kan? Karena nama saya dipanggil lah, sehingga saya merasa terpanggil, sehingga saya turun ke posko. Saya turun ke posko, di situ sudah banyak orang. Di posko Desa Glempang, khusus di tempat pasnya itu di pertigaan Desa Glempang, Pangalan Ojek. Itu di situ banyak orang sudah. Saya datang ke situ, terus di situ sudah ada Pak Bu Kades, suaminya Bu Kades, Pak Kadus II, banyak sekali. Nah, kebetulan di situ saya langsung merapat ke Tumiang. Saya merapat ke Tumiang, itu tidak ke TKP. Saya ke Balai Desa Tumiang. Saya ke Balai Desa Tumiang, di situ saya ketemu dengan salah satu linmas dari Desa Tumiang. Dia mengatakan bahwa ning dhuwur ramai banget kados niku. Dhuwur dalam arti TKP yang ada pemakamannya itu di Desa Tumiang, Grumbulnya Tutiang kalau tidak salah. Nah, terus saya langsung dari situ saya langsung pulang ke posko Desa Glempang. Saya pulang. Pada saat itu berarti sudah dimakamkan? Saat itu sudah. Oke, berarti sudah dimakamkan di Tumiang. Ya, sudah dimakamkan. Terus saya kan pulang ke posko. Saya pulang ke posko, tapi istilahnya karena ada informasi bahwa si jenazah itu mau dibawa pulang, sehingga dari harapannya masyarakat dan saya disuruh Bu Kades untuk memblokade supaya jangan lewat Glempang. Oke. Supaya jangan lewat Glempang, jangan nanti lewat Glempang begitu. Karena asumsi saya dan mungkin Satgas lain, virus COVID itu virus yang sangat berbahaya, virus yang bisa beranak pinak, virus yang bisa menular, karena belum ada edukasi sama sekali. Pertanyaannya, Mas, kalau nggak lewat di situ, ada jalan lain nggak? Dari berangkatnya kan tidak lewat daerah saya. Berangkatnya dari desa, dari pertigaan Losari, Kecamatan Cilongo. Itu Desa Karangtengah, malah justru konon kabarnya mau dimakamkan di Desa Karangtengah. Tapi karena salah pahamnya si petugas sehingga dia lari ke Tumiang. Gitu. Nah, terus secara prosesnya sampai di proses itu seperti apa? Nah, terus dari situ kan berarti saya berangkat ke TKP untuk yang menjadi fokus saya dijerat. Saya dijerat itu kan dari jam 1 setengah 2, 1.30 kan saya posisi saya di pertigaan Jurangmangu, Desa Tumiang. Sampai jam kejadiannya malah justru jam setengah 6 atau jam 6 lah, jam 6 pagi. Jam 6 pagi? Ya, kejadian di saya adalah jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu ada ambulan dari TKP, dari Kutiang. Padahal ambulan itu ambulan kosong. Nah, terus dari teman-teman itu istilahnya sigap, dalam arti menolak supaya dia itu jangan lewat daerah Pekuncen. Nah, berapa orang itu? Banyak, dan ada ratusan. Malah justru tidak hanya orang Glempang, Pasiraman, Pekuncen, itu istilahnya sudah mendapat tugas oleh kepala desa sebetulnya.
Dari kepala desa itu menginstruksikan langsung kepada mereka kepada saya juga begitu. Nah setelah itu ada ambulan, padahal ambulan itu ambulan kosong. Ambulan kosong, saya berkomunikasi dengan supir ambulan itu. Ada jeda ada 25 meter. Saya berkomunikasi dengan ambulan. Nah, memang ada teman saya yang melemparkan bambu. Nah, tapi tidak mengenai mobil, tidak mengenai supir. Ya. Itu ada videonya itu kalau nggak salah ya. Dalam? Ada videonya kalau nggak salah itu. Ada, ya. Satunya bambu itu di depan yang pakai APD ya. Iya, iya. Oke. Selamat malam, Pak. Oke. Ini menarik ini, saya baru tahu kemarin ternyata saudara saya ada yang kemudian kena kesandung masalah karena di Persatuan Perangkat Desa saya cukup dekat dengan teman-teman, makanya ketika kemarin dengar kabar dari Mas Slamet Mubarok saya ingin tahu nih secara proses gimana nih Mas, mungkin bisa dibagikan cerita. Iya Pak, jadi terhadap kasusnya Pak Slamet dan kawan-kawan, memang ini suatu hal kita khususnya masyarakat Banyumas itu suatu hal yang memang menjadikan berita hangat ini juga bagi rekan-rekan yang di bidang hukum, karena memang dengan kalau melihat dari peristiwanya adanya pelaku sehingga adanya, kalau kami sampaikan lagi sebelumnya, kami tidak dalam kerangka untuk tidak menghargai proses hukum ya, karena apapun putusan hakim kami menghargai. Kami hanya melihat dalam peristiwanya dari segala kejadian yang banyak karena sebuah masa, kenapa menjadi pertanyaan adalah hanya misalnya 3 orang, 4 atau 5 orang yang dipilih begitu loh. Apakah hukum ini sehingga kalau kita katakanlah dalam pengertiannya menjadi tebang pilih ya. Dalam pilihannya katakanlah Pak Slamet ataukah yang lain, istilahnya teman-teman yang lain di sini, kenapa mereka dipilih? Ini memang menjadi perdebatan hukum, kita belum tahu karena menjadi, kalau kita bicara dalam proses istilahnya dugaan kejahatan, aktor intelektualnya siapa, pelaksananya siapa dan sebagainya. Karena kami melihat bahwa ini adalah spontanitas, apalagi kalau kita melihat hukum itu kan harus ada sebab akibat, ada niat jahat. Kami melihat bahwa dia tidak ada niat jahat untuk itu, tetapi mereka melihat ada niat baik karena pada saat itu tentang COVID itu masih sangat minim. Masyarakat dari Satgas COVID saja tidak ada pengetahuan tentang COVID, apalagi masyarakat. Jadi saya kira apa yang dilakukan kalau kita melihat dari kacamata hukum tidak ada niat jahat mereka untuk menghadang dan sebagainya, karena pengetahuan terhadap COVID saja yang menjadikan mereka menjalankan itu, bahwa terjadinya pada akhirnya mereka dijerat dengan pasal pidana, istilahnya apa yang mereka dapatkan di pasal KUHP pasal 214 itu juga menurut saya sebuah pasal karet. Nah, pasal karet itu maksudnya bahwa hanya katakanlah melawan petugas, tidak melihat melawan petugasnya dalam hal apa, apakah melawan petugas dalam kejahatan atau tidak. Ini yang memang masih menjadi pertanyaan, karena Pak, ke satu sisi pasal karet ini bisa dilakukan sebagai melawan petugas, sisi lain di sini ada COVID, sedang terjadinya wabah penyakit, sehingga suatu hal harusnya dalam kacamata kita secara pembelaan, bahwa ini harusnya ada leg spesialis, derogat, legi generali, ada sesuatu yang khusus sehingga mengesampingkan sesuatu yang bersifat umum. Oke. Dalam mereka katakanlah untuk melakukan penghadangan terhadap petugas, karena ada leg spesialisnya adalah terhadap wabah. Seharusnya pasal-pasal itu tentang undang-undang wabah yang digunakan. Kalau undang-undang wabah itu lebih tidak tahu ini. Jadi apakah mereka
memang sedang dalam proses sedang adanya wabah dan sebagainya sehingga timbul kepanikan dan sebagainya, lebih condong ke situ. Kalau kita melihat bahwa kejadian ini sebagai kejadian pidana biasa, kalau sekali hanya menyederhanakan sebuah permasalahan sosial di masyarakat, permasalahan wabah penyakit menjadi sebuah hukum biasa seperti tindak pidana yang lain. Padahal kalau melihat peristiwa ataupun orang-orang yang menjalankan itu memang digerakkan terhadap kepedulian terhadap adanya pemahaman yang kurang terhadap wabah. Tetapi apa yang mereka lakukan kembali lagi tidak niat jahat. Nah, kalau tidak ada niat jahat sampai dihukum seperti itu menjadikan istilahnya ada menjadi pertanyaan hukum bagi kita. Kemudian bahwa terhadap tindak pidana yang dituduhkan pada mereka sebagai tindak pidana murni, bukan tindak pidana aduan. Kalau kita melihat seakan-akan kita melihat bahwa ini sebagai sebuah harus ada bisa pengaduan dan sebagainya. Kalau kita melihat kita bisa pengaduan, korbannya saja petugas bupati itu sudah memahami, karena katakanlah dengan adanya pernyataan surat dan sebagainya, sebenarnya dari tataran antara korban dengan katakanlah para pelaku masyarakat ini tidak ada permasalahan hukum. Hanya saja kenapa itu harus dijalankan, harus sampai dalam proses pengadilan? Apakah melulu itu dalam pertimbangan hukum ataukah pertimbangan yang lain? Kami yang tidak bisa menjangkau itu, karena kalau secara hukum seharusnya memang ini tidak sampai ke arah situ. Apalagi kalau kita lihat rentetannya, bahwa contoh bahwa Pak Slamet sebagai katakanlah ketua COVID di desanya, dia melakukan itu kan adanya perintah. Nah, perintah itu seperti apa? Baik perintahnya karena dengan mendengar itu dan perintah lesan. Apa yang dia jalankan itu semata-mata karena ketaatan dia terhadap hukum, ketaatan atas perintah langsung sebuah pemerintahan desa. Apakah ketaatan itu menjadi sebuah kejahatan? Ini juga menjadi bahan perbincangan kita. Betapa sulitnya seorang katakanlah garda terdepan dari Satgas COVID, tetapi dengan segala resiko hukum yang berat. Nah, pada akhirnya kalau sekarang kita melihat, sebenarnya kalau kita banyak pasal hukum-hukum yang lainnya saling bertentangan. Contoh, terhadap bolehlah katakanlah mereka melihat bahwa terhadap penghadangan petugas. Tetapi apakah prosedur pemakaman itu juga sudah mereka jalankan pemilihan makam itu tanpa adanya melalui prosedur itu pun sebenarnya juga bisa menjadikan, kalau kita gali, bisa juga menjadi sebuah pelanggaran hukum. Itu bisa terjadi. Kemudian bahwa terhadap adanya COVID ini tidak adanya katakanlah sosialisasi yang baik, tidak adanya tanggung jawab atasan atau tanggung jawaban pemerintah memberikan bekal kepada katakanlah Satgas COVID atau masyarakat, itu pun juga bisa menjadi pelanggaran hukum. Kenapa yang dipilih terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang sebenarnya banyak terjadi ini dipilihlah untuk katakanlah yang penghadangan? Saya menganalisa bisa saja bahwa ini adalah tidak dilandasi oleh dasar hukum, tetapi katakanlah, makanya saya katakan pasal karet ini adalah dasar efek jera. Apakah betul dengan adanya katakanlah ini sampai pada proses persidangan menjadikan efek jera masyarakat? Dan apakah efek jera ini perlu adanya korban? Ya, bisa saja efek jera ini tidak tepat kalau kita bandingkan dengan atau kita lihat sebenarnya karena pemakaman tidak boleh, sebenarnya bukan karena untuk mencari efek jera biar masyarakat takut sehingga dengan adanya dihukum sehingga boleh dimakamkan di mana saja. Bisa saja sebenarnya karena mereka tidak boleh dimakamkan di suatu tempat, katakanlah di Pepunjan atau Kelembang, karena memang tidak ada sosialisasinya. Jadi memang melihatnya masih kalau melihat sepotong-potong. Sehingga hukum di sini menurut saya katakanlah masih sebagai sambiran saja, sebagai katakanlah
sebagai baju saja, tetapi sebenarnya secara isinya ini ya pada akhirnya memang terhadap sebuah analisa efek jera. Analisa efek jera ini perlu adanya korban. Kebetulan kami melihat korbannya adalah katakanlah Pak Slamet dan kawan-kawan ini. Mau nggak mau mereka menjalankan. Apa yang saya sampaikan ini dengan segala hormat, kami tidak akan mempermasalahkan, kami menghormati terhadap putusan pengadilan. Tapi ini kami analisa terhadap apa yang terjadi dalam proses-proses COVID. Bagaimana mungkin hukum itu menjadi sebuah ancaman atau sebuah obat terakhir jika hanya mencari korban yang sebenarnya tidak bersalah. Sebaiknya memang hukum itu tidak digunakan pada saatnya katakanlah kita melakukan wabah seperti ini. Kalau kita melihat lagi Pak, jadi proses-proses ini apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi dengan Pak Slamet dan kawan-kawan ini itu memang menjadi sebuah perasaan batin. Kalau kita bicara tadi efek jera untuk biar bisa dimaukan di mana saja, sebenarnya dengan dihukum pun malah bukannya efek jera positif ada efek jera, tetapi menjadi efek negatif bagi kalangan atau bagi satgas COVID yang lain. Yang tadinya dengan semangat, yang tadinya dengan penuh percaya diri untuk bisa dengan segala keterbatasan informasi untuk bisa katakanlah melawan COVID di desanya masing-masing, menjadi buyar atau menjadi tidak semangat. Jadi terlalu besar menurut saya. Kalau dari sisi hukum, bahwa hukum yang dilakukan terhadap sebuah proses adanya wabah ini, pertaruhannya terlalu besar. Pertaruhannya terlalu besar dengan mengorbankan satgas-satgas COVID yang lain menjadi yang tadinya katakanlah 100% dengan semangat tinggi akan bisa turun dari 50 atau 60%. Sehingga tidak sebanding. Jadi tujuan hukum, kalau kita bisa tujuan hukum untuk keadilan, untuk kemakmuran, kesejahteraan, untuk katakanlah kesehatan, itu masih jauh daripada harapan. Kalau gambaran kami, memang tujuan hukum yang tadinya diharapkan bisa menjadikan meredakan masyarakat untuk sehingga COVID ini bisa menjadikan cepat berlalu, malah menjadikan masyarakat menjadi apatis. Kalau satgas COVID-nya sudah apatis, apalagi di bawahnya masyarakat di sini. Wah, nanti kalau saya jadi satgas COVID, jangan-jangan seperti itu, seperti Pak Slamet. Jangan-jangan saya begini, sehingga timbullah menjadi bola salju yang menjadi besar, mempengaruhi terhadap proses terhadap untuk melawan COVID ini. Sebenarnya kami apresiasi jika dari kabupaten bisa akhirnya menengahi seperti itu. Tapi pada akhirnya karena hukum ini harus berjalan sehingga proses ini tidak berjalan. Seharusnya memang adanya katakanlah diskresi atau ada katakanlah satu hal yang tertentu untuk bisa menghentikan. Tetapi kalau proses ini tidak hentikan semata-mata karena prosedur, ini yang memang kami sangat menyayangkan. Seharusnya memang tujuan daripada tidak usah sampai proses hukum pun sebenarnya sudah sampai di tingkat kepolisian sudah selesai semua Pak, sudah istilahnya normal dan sudah mereka sudah tidak akan mempermasalahkan terhadap pemakaman, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari kepala desa dan sebagainya. Kalau kita bisa berefek jerah sudah cukuplah di situ. Kalau kita lihat tujuan hukum sudahlah cukup tercapai tujuan hukum. Tetapi kalau dengan ini prosesnya sampai panjang sampai putusan, saya lagi mestinya SP3 bisa dilakukan dengan beberapa kondisi yang tadi. Iya Pak, seharusnya bisa Pak. Sebenarnya ya katakanlah diskresi dan sebagainya, atau katakanlah kita bicara dari kewenangan istilahnya dari penegak hukum. Kalau kami melihat sebenarnya bisa, karena ini satu hal-hal yang sebenarnya sudah selesai dari tataran sosial. Ya tinggal hukumnya istilahnya hukumnya berjalannya berbeda dengan tataran sosial. Di sosial sudah tidak menjadi permasalahan. Ya. Dan Bupati sepertinya juga sudah membuat pernyataan bahwa karena kurangnya sosialisasi dan seterusnya sehingga ada kejadian itu. Saya berpikirnya pada saat ada statement Bupati seperti itu ya berarti saya pikir sudah selesai dan saya tidak kepikiran ternyata ada teman perangkat desa yang kena di perkara ini. Jadi kalau kita melihat Mas Juniarto ketika kemudian
ada pernyataan bupati, mungkin ada pernyataan dari berbagai pihak bahwa ini ada ketidakpahaman dan seterusnya. Apakah itu juga tidak bisa menjadi alat atau menjadi materi untuk kemudian bisa membebaskan dari Mas Slamet dan teman-teman? Baik Pak, sebenarnya kembali kepada tujuan hukum. Tujuan hukum itu sebenarnya kita tidak bisa terikat terhadap prosedur. Karena tujuan hukum itu adalah saya pada keadilan, pada tataran keadilan. Jikalau memang sudah selesai itu sebenarnya bisa-bisa saja karena tidak ada yang istilahnya tidak ada yang bisa dalam proses hukum mereka melaksanakan hukum. Apalagi sekarang sedang berkembang hukum progresif, Pak, hukum progresif. Jadi melihat apa kalau memang sudah selesai secara ininya bisa saja selesai. Tapi kami juga tidak bisa istilahnya mencampuri apa menjadi kewenangan daripada penegak hukum. Tetapi kalau dari kacamata kami, ya kalau saya tidak tahu juga pertimbangan secara apa di dalamnya, karena juga hierarkinya juga tidak tahu juga Pak, karena hierarki dalam ini kita tidak tahu. Tetapi kalau kita dari tujuan hukum sebenarnya dengan bupati sudah begitu sudah selesai Pak. Sudah selesailah apa tujuan daripada hukum itu sampai sudah semuanya sudah bisa, pemakaman di tiap desa sudah bisa dilaksanakan ya, dari masyarakat pun tidak ada ini, baik dari orang tidak akan protes dan sebagainya ya, malah ini benar-benar keraguan-raguan juga akan bisa selesai. Mereka sudah semangat, oh cuma hanya seperti itu saja sehingga sudah cukuplah kita buat pelajaran, dan itu pun juga sudah efek baiknya itu jadi adanya istilahnya untuk ke Satgas COVID-nya sudah adanya tambah pendidikan atau pelatihan dengan baik. Menurut saya sebenarnya sudah selesai sudah sampai segitu Pak. Tapi adapun mau lanjut dan sebagainya memang pertimbangan internal yang kita tidak tahu Pak. Kalau dari kacamata kita sudah cukup lah. Mas, di 214 itu kan ada pelaku, ada pejabat, kemudian ada akibat kan itu. Nah, ketika pelaku kemudian konteksnya adalah Mas Slamet dan teman-teman, pejabat yang dimaksudkan siapa Mas kalau di kasus ini? Ya memang kalau kita melihat di situ Pak, itu memang petugas kesehatan ya Pak, ya yang dimaksud itu petugas kesehatan. Jadi ya itu kan saya sampaikan kita bicara itu lebih pasal karet ya, jadi bisa luas Pak, petugas siapa saja dimasukkan di situ Pak. Ya pasal-pasalnya bisa digunakan, apakah menjadi pejabatnya, menjadi pemerintah daerah atau apa, itu bisa dimasukkan di pasal itu semua Pak, terhadap segala kejadian. Artinya dalam konteks kejadian yang menimpa Mas Slamet ini kan berarti pelakunya Mas Slamet dan teman-teman menghadang ambulan, taruh kata oke, itu dianggap sebagai pejabat, tetapi kan tidak ada peristiwa yang kemudian berakibat fisik, ada luka, ada kematian atau ada apa, artinya kan sebenarnya ada bagian yang belum tidak terpenuhi juga ya dalam konteks ini. Ya memang dalam pasal itu tidak ada unsur harus adanya misalnya luka dan sebagainya Pak. Unsur 14 ada dong. 14 tidak harus adanya luka dan sebagainya. Tidak ada. Kalau semua yang menghalang-halangi, karena 214 kan karena bersama-sama Pak, lebih dari satu orang, sehingga makanya pasal 214 begitu. Tapi kan kalau yang ini mungkin yang saya pahami ya, ketika 214 itu ada akibat luka ringan atau luka biasa, luka berat, kematian, kemudian terkait dengan pidana penjaranya 5 tahun sampai 12 tahun. Artinya tetap harus ada akibat ketika 2 orang atau lebih melakukan bersama-sama. Seperti itu nggak Mas pemahamannya? Kalau dilihat dari unsur pasalnya tidak harus adanya luka Pak, karena yang penting adalah menghalang-halangi petugas dalam waktu menjalankan tugasnya Pak, begitu. Karena istilahnya bersama-sama sehingga pasal 214 kan lebih dari satu orang. Tidak harus ada, sehingga kan pada saat prosesnya juga tidak adanya visum Pak, karena itu tidak harus unsur yang harus ada. Tidak luka pun bisa dimasukkan di situ, sehingga pasal-pasal itu yang memang bisa menampung, misalnya dalam bahasa itu menampung terhadap permasalahan atau perkaranya dari Pak Slamet. Tidak perlu adanya luka Pak. Tapi akibatnya adalah akibat terhadap adanya gagalnya pemakaman. Mereka akan menyampaikan begitu. Jadi tugas daripada... Nah, kalau 214 itu ayat 2 kan yang
yang bersalah dikenakan satu pidana penjara lama seterusnya, itu kan disebutkan ketika itu berakibat luka. Pidana ini di penjara ayat 1, Pak. Ayat 1, Pak. Ini yang dirinya di ayat 1-nya. Dia cuma ngambilnya di ayat 1 saja. Ayat 1. Pemaksaan perlawanan berdasarkan 2:11 dan 2:12. Iya, hanya itu. Oh. Di ayat 1. Karena menurut saya ketika kemudian di pasal 214 itu ada ayat 1, ada ayat 2, mestinya kan berarti ada unsur yang memang harus dipenuhi di situ. Ketika itu tidak terpenuhi, secara hukum harusnya nggak bisa dipakai pasal itu kan, Mas? Ya, kemarin unsur-unsurnya kalau dari itu terpenuhi, Pak, unsur-unsurnya. Tetapi kalau saya melihatnya lebih pada istilahnya filosofi hukumnya, Pak, tujuan hukumnya, Pak. Katakanlah lebih kepada tujuan hukumnya, apakah juga ada tercapailah itu sebuah keadilan, apakah juga ada niat jahat dari itu. Kalau kita melihat segala kegiatan, Pak, ya bukan segala kegiatan, ada beberapa kegiatan bisa saja dipas-pasin unsur-unsurnya bisa masuk, Pak. Tetapi apakah itu tujuan hukuman tercapai dengan seperti itu? Sehingga saya tidak akan mempermasalahkan atau istilahnya mendebat terhadap sebuah putusan pengadilan, tapi saya melihat dari sisi lebih luas terhadap hukum itu sendiri. Kayak pasal 214 ayat 1 ini kan ancamannya 7 tahun, Pak. Sehingga kalau kita melihat sangat berat bagi katakanlah orang-orang yang katakanlah mereka hanya orang yang sederhana, orang yang katakanlah mereka dengan serta-merta tidak ada bayaran harus menjalankan apa perintah dari kepala desa atau demi desanya, tapi pada akhirnya mereka terkorbankan menjadi katakanlah pelaku ataupun yang harus dituntut, begitu, Pak. Dari 4 kasus penolakan yang berproses 2, yang satunya sudah selesai. Yang satunya sudah selesai, Pak. Begitu, Pak. Selesainya sampai di kami tidak terlalu mengikuti karena kebetulan kalau di Banyumas itu kan ada 2 kewenangan pengadilan negeri, Pak. Pengadilan negeri Purwokerto dan pengadilan negeri Banyumas. Jadi untuk pengadilan negeri Banyumas kami tidak mengikuti, tetapi hanya dapat informasi memang sudah selesai. Tapi selesai sejauh mana kami kurang mengikuti, Pak. Nah, kalau untuk case yang sekarang nih, Mas Slamet ini kemudian sampai ke Mahkamah Agung, ini proses atau mungkin desain dari lawyernya sendiri seperti apa nih, Mas? Apakah lebih pada kalau memang masih melakukan proses hukum berikutnya kalau tidak menerima putusan di pengadilan tinggi atau ya, prinsipnya dari klien kami, maksudnya dari Pak Slamet dan kawan-kawan ini menghormati apapun putusan pengadilan, tetapi hak-hak terhadap daripada klien kami karena adanya banding sampai kasasi kami jalankan. Tetap bahwa dari Pak Slamet dan kawan-kawan ini meminta keadilan, Pak, meminta keadilan. Semoga saja dari Mahkamah Agung nantinya bisa lebih luas memandang hukum, lebih bisa memandang keadilan. Karena landscape terhadap COVID pun berubah sekali, Pak. Dari Maret katakanlah 2020 sampai sekarang sudah berubah. Ya semoga pandangan-pandangan itu juga menjadi dasar, karena dasar putusan ini kan salah satunya katakanlah melihat realita di masyarakat. Ya sekarang mempermasalahkan katakanlah tempat makam nggak boleh sudah tidak relevan, Pak, dengan kondisi sekarang. Sekarang malah katakanlah tempat makamnya kurang, kemana lagi ini? Bukan penolakannya ya, karena katakanlah dengan COVID yang masif begitu besar dengan korban ini. Ya kami hanya berharap bahwa proses hukum ini dari Pak Slamet dan kawan-kawan untuk tetap menghargai, tetap menghormati hukum, ya tetap sepanjang ada hak-hak yang memang bisa kita perjuangkan sampai memang adanya putusan inkrah. Kalau ini kan belum putusan inkrah, ya kita tetap berjuang, ya berdoa semoga putusannya seadil-adilnya. Kami menghargai seluruh proses hukum ini, begitu, Pak. Putusan di pengadilan negeri ke pengadilan tinggi, informasinya jadi lebih tinggi di pengadilan tinggi. Iya, Pak. Ya karena pada akhirnya kan istilahnya
dinilai kembali Pak di pengadilan tinggi ya, sehingga istilahnya mereka putusannya di pengadilan bandingan tidak terkait tidak sepanjang pertimbangan, karena pertimbangannya kan berbeda Pak, pertimbangan kenapa sekiannya. Kami sih lebih pada fokus pada untuk kasasinya saja Pak, kasasinya bagaimana mencoba lebih pada kembali kepada keadilan, mencoba melihat kekinian Pak, kekinian ini sudah COVID ini sudah berubah. Begitu. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari pengacara. Mas Slamet Mubarok, Ketua Persatuan Perangkat Desa, karena ini terkait dengan anggota, komitmen organisasi untuk membantu anggota, dan memang dalam konteks perangkat desa saya selalu menyampaikan yang menjadi penting adalah bagaimana divisi atau bagian tentang advokasi atau permasalahan-permasalahan hukum, karena teman-teman perangkat desa ini kan sangat rentan nih dengan urusan-urusan hukum. Yang sudah dilakukan oleh PPD sejauh ini apa, Mas Slamet? Terima kasih Pak Koco. Selamat malam Pak Koco, Pak Jun, Pak Slamet. Assalamualaikum. Jadi dari kami Ketua PPD Kabupaten Banyumas, setelah kita mengetahui adanya proses hukum terhadap salah satu anggota kami dari wilayah Kecamatan Pekuncen, kami segera merapat dengan teman-teman pengurus untuk melakukan langkah-langkah yang sekiranya kita bisa membantu untuk Pak Slamet dan kawan-kawan ini. Di antaranya kami sudah berusaha untuk berkoordinasi dengan Kapolres pada saat itu. Ya, kita juga sudah membuat surat kepada Bupati Banyumas untuk memberikan kebebasan terhadap Pak Slamet dan kawan-kawan. Namun dari jawaban yang disampaikan oleh Bupati Banyumas melalui Sekda, beliau menyampaikan bahwa karena ini sudah ada di dalam ranah hukum, maka secara kelembagaan tidak bisa melakukan intervensi. Nah, karena itu juga tidak hanya di situ, kami juga menerima tembusan memang dari Bupati Banyumas memberikan surat kepada Kapolres pada saat itu bahwa surat dari PPD Kabupaten Banyumas itu menjadi pertimbangan proses hukumnya. Nah, berangkat dari situ juga kami dan teman-teman berupaya untuk melakukan komunikasi dengan Kapolres. Dan pada saat itu kita sempat ketemu dengan Kapolres, saya juga sudah menyampaikan apa yang menjadi keluhan teman-teman, apa yang menjadi permasalahan teman-teman, dan saya kira pada saat itu juga kita sudah diterima dengan baik oleh Kapolres. Namun kita juga tidak menyangka bahwa berlanjut, kami dari rekan-rekan perangkat juga kan terus terang untuk masalah hukum kan kami tidak terlalu banyak tahu, sehingga kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Junianto selaku kuasa hukum PPDI, kuasa hukum teman-teman perangkat desa. Di sisi lain, kami mencoba memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada teman-teman, khususnya kepada Pak Slamet, untuk bisa tegar menghadapi permasalahan ini. Nah, kami juga melakukan kegiatan donasi kepada teman-teman perangkat untuk membantu untuk operasional kegiatan operasional pelaksanaan ini. Nah, ini saya terus terang sangat prihatin Pak Koco dan kerabat desa yang lain bahwa Pak Slamet posisinya sama seperti saya. Walaupun saya ketua PPDI Kabupaten Banyumas, tapi di desa saya juga selaku sekretaris desa. Dan di sekretaris desa kebetulan saya juga
mendapatkan SK menjadi ketua gugus COVID tingkat desa. Saya yakin apa yang tadi disampaikan Pak Slamet bahwa pada saat itu kita selaku tim gugus COVID di tingkat desa tidak pernah menerima edukasi, tidak pernah menerima pembelajaran, sosialisasi itu tidak ada. Sehingga yang kami tahu pada saat itu adalah COVID sangat berbahaya, penyebarannya sangat mudah. Nah, saya yakin bahkan mungkin yang terjadi apabila pemakaman itu di desa saya, bisa saja terjadi apa yang dilakukan Pak Slamet sama seperti apa yang saya lakukan. Karena kami mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan, mengayomi warga masyarakat kami agar tidak tertular COVID. Nah, itu yang kita tahu. Terus selanjutnya, setelah sekian hari, beliau Bupati Banyumas melalui akun YouTube-nya kan sudah meminta maaf. Beliau menyadari bahwa kurangnya edukasi, kurangnya sosialisasi dari pemerintah kabupaten kepada para petugas, kepada para relawan COVID di tingkat desa itu membuat permasalahan menjadi seperti ini. Ada penolakan jenazah. Nah, setelah itu berarti pemahaman masyarakat menjadi lebih paham, menjadi lebih tahu, menjadi lebih luas. Dan ini yang terjadi sekarang setelah kejadian itu, setelah Bupati menyampaikan bahwa ada edukasi terhadap masyarakat melalui akun YouTube-nya. Toh sekarang di Kabupaten Banyumas nggak ada yang melakukan penolakan terhadap jenazah. Artinya pemahaman masyarakat terhadap penanganan jenazah COVID itu sudah terbuka, sudah ngerti, sudah welcome. Tidak ada desa yang melakukan penolakan lagi. Bahkan melalui surat-surat pernyataan pun ini sudah dilakukan oleh teman-teman kepala desa dan perangkat desa. Dan yang miris pada saat itu, kalau kita selaku perangkat desa, di mana kita diposisikan menjadi relawan gugus COVID. Di relawan itu tidak ada istilahnya nun sewu, honor, tambahan, uang, apapun tidak. Paling hanya uang kegiatan kalau semprot dan lain-lain. Ya, tidak ada honor khusus. Tapi kalau pertimbangan, kalau yang kita pertaruhkan adalah jabatan kita perangkat desa, terus ancamannya luar biasa, ya, ancaman hukuman, ancaman bui. Pada saat itu teman-teman perangkat desa itu sudah hampir saja melakukan aksi untuk melepaskan semua jabatan dari relawan desa, relawan COVID. Namun kita tidak bisa ego seperti itu. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti masyarakat kita mau seperti apa. Nah, akhirnya sampai hari ini pun, dan saya yakin Mas Slamet sampai hari ini pun walaupun posisinya sebagai tahanan rumah, tapi beliau masih menjadi ketua relawan gugus COVID di tingkat desa. Ya, artinya tetap semangat melakukan pengayoman terhadap masyarakat. Nah, saya minta hal ini itu bisa dilihat oleh kacamata hukum. Kami memang terus terang, kami buta terhadap permasalahan hukum ya. Artinya tidak begitu mengetahui ya. Tapi minimal dari kacamata hukum saja melihat realitas yang ada di lapangan sekarang. Lihat kenyataan yang ada di lapangan. Seorang Slamet yang notabene-nya perangkat desa dan tidak hanya mendapatkan SK kepala desa untuk menjadi ketua gugus COVID harus menghadapi permasalahan hukum yang begitu berat. Ya, menghadapi permasalahan hukum yang begitu berat tanpa ada honor pendapatan apapun selain itu. Sehingga ya, saya pengen kacamata hukum melihat dari sisi itu. Sampai hari ini
beliau masih bersedia, beliau masih semangat menjadi ketua gugus COVID. Nah, justru pada saat dulu waktu lagi proses ini berjalan, kegiatan di Desa Gelembang pada saat itu juga masih ada karantina mandiri tingkat desa. Beliau juga masih aktif untuk berjaga di pos jaga malam. Itu mungkin seperti itu Pak Koco. Jadi kami hanya ingin mengetuk kepada para pejabat, kepada para yang mempunyai kewenangan, bagaimana melihat permasalahan ini tidak sesederhana yang mereka bayangkan, tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Kami di bawah sangat prihatin, kasihan bagaimana keluarga mereka, bagaimana kehidupan keluarga, bagaimana tidak bisa lagi dalam bekerja itu akhirnya jadi kurang maksimal karena memikirkan begitu berat tanggungan yang harus dilakukan. Mungkin sementara seperti itu Pak Koco. Jadi kami dari teman-teman PPDI Kabupaten Banyumas siap untuk tetap mengawal, tetap memberikan motivasi, memberikan dukungan kepada saudara kita Pak Slamet dan kawan-kawan yang sedang terkena proses hukum kasus penolakan jenazah COVID ini. Dan menurut saya sih ada, coba mungkin saya ingin tahu nih pertimbangannya, karena sebenarnya kalau kemudian solidaritas itu dibangun, seluruh perangkat desa, seluruh Banyumas itu kemudian membangun solidaritas, kalau ini tidak dihentikan maka semua tidak akan terlibat dalam urusan Satgas COVID. Ini mungkin akan jadi cerita yang lain. Ini menurut saya ya, karena kalau dari yang disampaikan Mas Yunianto tadi, ada bagian-bagian yang case di dua desa itu tidak ada kelanjutannya, artinya di dua tempat yang lain penolakan itu tidak ada proses hukum, tetapi di Mas Slamet ada proses hukum. Kemudian yang satu sudah selesai, kita sama-sama nggak ngerti selesainya seperti apa. Saya sih hanya membayangkan ketika solidaritas dari perangkat desa se-Banyumas atau bahkan mungkin seluruh Indonesia kemudian menyadari bahwa ini tindakan kriminalisasi terhadap perangkat desa dan kemudian semua melakukan aksi yang sama untuk kemudian mengembalikan semua surat tugas sebagai Satgas COVID di tingkat desa, pasti akan mikir, Mas. Artinya gini, ketika case ini kemudian sampean hanya ada di tingkat kabupaten, mungkin teman-teman di provinsi lain nggak tahu, teman-teman di Jakarta nggak tahu. Saya yang juga kebetulan dekat sama teman-teman perangkat desa, saya juga baru tahu kemarin ternyata ada case yang seperti ini. Artinya menyuarakan kebenaran, kalau bahasanya Mas Yunianto tadi kan bagaimana kita mesti menyuarakan kebenaran hukum ini harus seperti apa dan seterusnya. Ya memang harus ada kekuatan. Nah ketika kemudian teman-teman perangkat desa masih tetap bekerja dengan baik untuk kemudian kepedulian terhadap teman kita yang sebenarnya tidak bersalah kemudian dikriminalisasikan, itu tidak ada langkah nyata untuk kemudian ini sebagai satu komunitas yang punya soliditas yang tinggi. Ya bahasa Mas Yunianto tadi, ya proses hukum akan terus berjalan. Proses hukum akan terus berjalan, kemudian dengan pada akhirnya ya bisa jadi nanti Mas Slamet kena putusan yang lebih tinggi dari pengadilan tinggi, namanya kan gitu. Jadi pengadilan negeri kena berapa, tingginya berapa, nanti kasasi kemudian ditolak atau kemudian tidak mendapatkan perhatian karena suaranya tidak terdengar. Suara dari teman-teman ini nggak terdengar. Ini menurut saya, jadi ada bagian yang mungkin koresponden pun teman-teman dari Persatuan Perangkat Desa, saya nggak ngerti di tingkat Jawa Tengah melakukan apa, di tingkat pusat
melakukan apa. Karena kan salah satunya kita melihat bahwa bagaimana Satgas COVID di tingkat desa itu diapresiasi luar biasa di tingkat nasional. Tetapi ada case yang kemudian hanya urusan melempar bambu nggak kena ke orangnya dan seterusnya, itu kena ancaman pidana. Ini menurut saya ketika kemudian sisi yang lain dari Bupati juga sudah menyampaikan ini ada kekurangan sosialisasi dan seterusnya, perlawanan PPD menurut saya ya Mas Slamet ya, menurut saya perlawanan PPD nggak ada apa-apanya. Artinya sampean tidak sedang melawan apapun, sedang melakukan ya proses hukum, ya diikuti aja proses hukum. Ketika proses hukum ya kita sama-sama tahu bagaimana berproses, bagaimana siapa yang akan berpihak dan seterusnya kan gitu. Iya Mas Slamet. Ya, jadi memang itu yang kita rasakan, dan jadi terus terang pada saat itu kita juga sudah melakukan rencana melakukan aksi di depan Kapolres terkait dengan bagaimana rekan kita itu tidak dilakukan kriminalisasi. Namun yang menjadi pertimbangan kita itu adalah pada saat itu adalah situasi dan kondisi yang memang tidak memungkinkan pada saat itu untuk melakukan hal itu, karena memang pada saat itu kan sedang ganas-ganasnya, sedang marak-maraknya COVID ini. Nah, namun demikian apa yang sudah terlaksana sejauh ini, maka kami masih punya komitmen. Karena proses hukum saya yakin tidak akan kalaupun ini tetap berlanjut, maka kami punya komitmen mungkin. Nah, terkait dengan rencana-rencana ke depan, mungkin juga kami mohon petunjuk, nanti kami sampaikan koordinasi dengan PPD di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi terkait dengan langkah apa, dan juga mungkin di bawah, di atas kita masih ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa. Nah, mungkin kami juga akan menyuarakan hal yang sama, bagaimana untuk bisa membantu teman kita Pak Slamet itu terbebas dari jerat hukum. Mungkin seperti itu, dan Koco. Iya, jadi ini menarik. Jadi sebenarnya kan teman-teman sudah punya pengalaman tentang bagaimana kemudian melakukan melakukan aksi yang kemudian menghasilkan undang-undang desa. Artinya itu bagian dari bagaimana memang ada proses-proses yang kemudian mungkin ya di luar perkara hukum. Apakah kemudian ketika perangkat desa menolak dijadikan Satgas COVID itu juga dianggap pelanggaran hukum, kan juga enggak juga, karena memang ya penugasan itu menurut saya menjadi bagian yang harus kemudian yang diberikan tugas bersedia atau tidak. Artinya ada bagian menarik sebenarnya menurut saya yang perlu dicermati adalah tentang soliditas, tentang solidaritas. Kalau solidaritasnya hanya sekedar yuk beriur untuk supaya biaya berperkara dan seterusnya, ya itu bagian yang memang suka tidak suka ketika kita menggunakan jasa pengacara, otomatis operasionalnya dan seterusnya ya kita harus siap. Tetapi bahwa ada cara-cara lain yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman, dan itu juga tidak harus kemudian menggerutuk di Kapolres atau di kantor Polres atau di kejaksaan atau di pengadilan. Ya ketika semua mengembalikan surat tugas sebagai Satgas COVID desa, karena karena kasus ini ternyata masih terus berlanjut dan seterusnya, ya ngeri-ngeri sedap juga Mas. Kalau kemudian Sak Banyumas semua perangkat nggak mau jadi satgas karena ada teman perangkat desa yang dikriminalisasi, ya itu mungkin akan menjadi satu pertimbangan yang lain. Mungkin secara hukum ini tidak pas, Mas Yunianto nanti bisa ikut memberikan komentar. Tetapi menurut saya ada juga kegiatan aksi-aksi non litigasi yang harus dilakukan, yang itu bisa mungkin punya pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan, karena ya kita tahu hukum kita
kadang-kadang juga urusan ada penekanan itu juga bisa jadi pertimbangan yang lain untuk memutuskan kan dengan alasan bahwa kemudian akan seperti ini dan seterusnya. Oke, tidak terasa ini sudah 1 jam, kita akan ngobrol lebih lanjut. Nanti Mas Bisri juga bisa memberikan pandangannya, Mas Yunianto dari sisi hukumnya seperti apa, karena memang saya bukan orang hukum, saya lebih banyak di orang gerakan, jadi sedikit-sedikit paham tentang hukum, tapi juga sedikit-sedikit paham tentang pergerakan. Jadi kadang-kadang gerakan dan hukum ini memang harus dimainkan dengan orkestranya yang baik. Setidaknya umpama nih PPDI membuat surat kepada Presiden, ke Satgas di tingkat nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan seterusnya, yaitu bagian yang real, yang sama juga tidak sedang melakukan pelanggaran apapun, bersurat kepada Menteri kan nggak ada yang salah. Mohon dibantu bahwa kemudian ini punya dampak, bahwa kemudian teman-teman merasa tidak nyaman, tidak aman bekerja dan seterusnya, itu juga bagian yang bisa dikerjakan. Oke, jangan kemana-mana, kita masih tetap di Kepoin Desa setelah yang satu. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak pada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Halo Desa. Kini telah hadir tontonan dan tuntunan untuk desa-desa Indonesia. Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi untuk desa, untuk warga desa, untuk penggiat usaha dan pemberdayaan desa. Desa Vision dikembangkan oleh TV Desa yang telah mendedikasikan diri mengembangkan program siaran desa dan perdesaan sejak tahun 2014. Dengan Desa Vision, kerabat desa dapat menyaksikan tayangan pilihan tanpa bayar iuran bulanan selamanya. Desa Vision persembahan TV Desa bersama SMV Frisat TV. Info lengkap kunjungi desavision.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supra desa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, perekat jati diri bangsa. Kembali ke poin desa. Ini menarik kenapa ada beberapa catatan kejanggalan menurut saya. Adalah ketika ada 4 desa yang melakukan penolakan, kemudian yang kemudian berproses itu hanya 2 desa. Kemudian kalau kemudian kita melihat cerita atau kronologis tadi, penolakan itu pun sebenarnya kan tidak dilakukan hanya oleh 3 orang ini, artinya Mas Slamet dengan 2 orang warga. Artinya bahwa kalau memang kemudian harus dijerat, itu kan mestinya ya bersama-sama. Siapa yang ada di situ, yang kemudian siapa yang terlibat dalam proses penolakan itu ya mestinya kena perkara juga. Artinya saya lebih melihat ada bagian-bagian kejanggalan-kejanggalan ini yang kemudian mungkin bahwa langkah-langkahnya ya tidak langkah-langkah normal gitu loh. Kalau kemudian udah ketahuan ini prosesnya nggak normal, kemudian kita melakukan perlawanan normal-normal saja ya menurut saya ya tidak akan menarik, artinya ya akan selesai begitu saja. Orang tidak seperti hari ini umpamanya, saya tahu dari Mas Slamet kan ini sudah 1 tahun yang lalu kita tidak pernah mendengar ada cerita seperti ini di permukaan. Ketika ini tidak terdengar di permukaan, maka orang yang peduli pun juga jadi nggak ada karena memang nggak pernah tahu ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Ibarat kata Menteri Dalam Negeri mau peduli karena aparat desa adalah kepanjangan tangan atau mitra strategisnya Kementerian Dalam Negeri, ya karena memang nggak pernah dengar ya tidak bisa melakukan apapun kan gitu. Tidak melakukan apapun ya karena nggak tahu. Sama seperti mungkin Kementerian Desa tidak bisa membantu apapun ya karena nggak tahu ada permasalahan itu. Jadi menurut saya itu bagian yang menarik sih untuk coba kita eksplor. Tapi Mas Bisri monggo silakan, ada yang ingin ditambahkan atau diberikan komentar tanggapannya karena ini urusannya di PPDI kecamatannya, jadi sak kecamatan yang nolak bareng-bareng kan ya seru kan, Pak Camat ya bingung kan gitu. Lah sampean ayem-ayem bae ana koncone lagi arep disembelih kok malah mung dongak ketok ora rampung. Monggo Mas Bisri. Dibuka dulu mic-nya. Mic-nya buka dulu. Oke, ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, saya selaku Ketua PPD Kecamatan Pekuncen itu sebenarnya sangat prihatin sekali. Kami juga sependapat dengan Dan Suryo, itu memang ada bahasa saya yang tidak tahu hukum itu kayak ada pengkondisian agar ini Slamet ini sebagai kambing, tapi kebetulan nggak hitam Pak, nggak hitam kebetulan Pak Slamet. Lah ini jadi sebagai kambing operasi ya. Nah itu jadi saya prihatin sekali. Jadi seolah-olah dari kabupaten yang terwakili oleh yang konon orang pinter itu dosen Unsud, Bu siapa itulah, saya kebetulan nggak kepengen kenal, itu jadi dikondisikan bahwa Slamet ini orang yang bersalah, padahal Slamet ini kan menjalankan tugas, dan kebetulan satu tidak tahu. Saya cocok sekali dengan pendapat Dan Suryo, itu kriminalisasi itu jelas. Jadi kecuali Mas Slamet ini nyuri ayam ataupun nyuri ayam tetangga, itu monggo silakan. Nah, saya ini yang atau jelas-jelas memukuli sopir ambulan. Betul, ambulannya remuk dan seterusnya, itu masuk ranah kriminal. Tapi ini kesalahannya apa? Itu loh. Yang kesalahan yang kasat mata yang saya tidak tahu hukum. Ya, itu
dari bahasa saya sampaikan juga di YouTube itu kriminalisasi sudah. Jadi masuknya bagaimana cara Slamet itu masuk bui. Nah, ini yang saya nggak cocok. Kemarin kami dari perangkat-perangkat Kecamatan Kuncen, kebetulan juga saya selaku ketua dibantu dengan yang lain, itu yang mengetuk hati semua perangkat Kecamatan Kuncen. Dibantulah, operasional, kasihan sekali Pak. Sampai ya nun sewu lah ya, untuk kesana kemari itu sudah babak belur. Dan kami bantu Pak Slamet, tidak ada Pak Slametnya sendiri nih, tahu persis. Itu kasihan. Arab nukokna sate nggak usah lah. Dah, mending pulang saja. Ya nanti uangnya nanti untuk yang lain. Perjalanannya masih jauh gitu. Apalagi ini sudah masuk kasasi ya. Kasasi ya, yaitu kan butuh support lah, butuh support untuk Pak Slamet ke sana kemari. Kadang-kadang saya yakin namanya orang lagi bermasalah. Itu kadang-kadang rezekinya juga ikut bermasalah dan itu kan repot. Pikirannya itu sudah nggak fresh, nggak seperti orang yang tidak punya beban itu loh. Orang lagi bermasalah, kasus hukumannya kemarin saya menyayangkan sekali putusan dari pengadilan tinggi waktu itu, padahal vonis pengadilan negeri itu kan kemarin cuma 3 bulan. Nah, ya 2 bulan ya. Dan terus jaksa penuntut umum itu kan naik banding ke pengadilan tinggi. Akhirnya diputus pengadilan tinggi itu 6 bulan. Nah ini kalau 6 bulan itu waktu itu dihitung Pak Slamet ya harus ngandang dan saya kan kasihan. Ya oke lah, kesalahan misalnya Mas Slamet itu bunuh orang lah itu ya monggo silakan itu mungkin kesalahan ya Indonesia karena memang tidak ada edukasi dari awal. Kami juga selaku Satgas COVID walaupun saya bukan ketua untuk bagaimana teknisnya menangani pasien yang sudah dari rumah sakit dan dinyatakan meninggal karena positif COVID kayak apa juga kami nggak tahu, tidak tahu persis bagaimana penanganannya. Kalau emang itu sama seperti yang disampaikan oleh ketum Mas Barok, kejadian di desa kami, kebetulan saya perangkat desa Banjaranyar Kecamatan Pakuncen dan ya sama mungkin malah saya mungkin yang di depan sendiri yang menghalang-halang itu sama persis itu. Saya yakin begitu karena itu tadi saya punya beban. Kebetulan sekarang saya dari Kadus. Ya otomatis punya jiwa lah ya, jiwa yang sudah melekat di saya itu bagaimana melindungi warga kami agar tidak terkena virus COVID-19. Otomatis saya di depan sendiri, mungkin saya yang ditangkap lah ini. Kebetulan yang kasus ini kebetulan yang kena Mas Slamet lah ini dan jadi saya kok kriminalisasi lah intinya begitu. Jadi sebenarnya kasus hukumnya kalau kayak aneh gitu loh. Aneh kok hanya begitu hanya kejadian semacam itu, kebetulan yang lempar juga bukan Mas Slamet, yang bambu itu yang kelihatan di video. Itu malah saya lihat videonya itu malah keluar di belakang Mas Slamet itu kan yang kan. Terus kenapa Mas Slamet yang dipermasalahkan? Dan kecuali supirnya kena bambu luka lah itu mungkin bisa kasusnya beda. Ya nun saya juga pernah muda misalnya nempiling wong landan bahasa Banjarannya nempiling wong itu kan penganiayaan dan seterusnya itu bisa kayak gitu masa sampai semacam ini. Nah ini kami memang sependapat tadi kalau memang ini sudah masuk kasasi. Lah kita kan punya power bukan hanya di Kecamatan Pakuncen, bukan hanya di Kabupaten Banyumas ya, kita sampai provinsi, sampai pusat kan ada namanya PPDI lah itu monggo lah. Tapi pertanyaan menariknya gini Mas Bisri. Gimana Dan? Ketika kemudian sampean punya organisasi, hari ini pun saya juga nggak yakin kalau Mas Slamet sama teman-teman juga tidak mengundang pengurus PPDI di tingkat provinsi atau di tingkat pusat gitu kan, kalau hari ini ada acara kita dan seterusnya. Tapi saya lihat juga teman-teman PPDI di provinsi dan pusat juga nggak ada yang bergabung untuk bisa
memberikan supporting. Ini solidaritas semangat korpsnya yang mungkin perlu dibangun lagi, Mas Slamet, Mas Bisri. Benar lah, Mas? Betul. Saya kebetulan begini, Nah. Saya kebetulan sering sekali itu mecuti Pak Slamet Barok. Itu kebetulan saya juga orang lapangan lah ya. Orang lapangan itu sering sekali itu. Saya kadang-kadang berseberangan, yang itu fair saja lah dengan Mas Barok. Saya itu orangnya kadang-kadang orang lapangan lah, ya udahlah Kang begini saja. Tapi ya itu tadi, karena Kang Slamet Barok itu kan orangnya lembut dan orangnya lembut. Jadi kadang-kadang apa yang saya sampaikan kadang-kadang ya nggak begitu. Saya juga kemarin sempat madan orang bombong dan dengan sikap ya itu Kang Barok. Memang begini, di sisi lain kan kita juga tidak lepas dari birokrasi, dan kadang-kadang yaitu tadi wong kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Itu tadi. Saya sih sebenarnya kepengin ya seperti tahun-tahun yang lalu, kita nggak usah pertimbangan banyak lah. Intinya kita kan membela kebenaran. Kebetulan saya anggap apa yang dilakukan Slamet itu benar dan benar itu. Jadi nggak salah, kecuali misalnya dilolong ngantemi wong, supirnya diantemi, itu kan salah. Itu kan cuman apa sih? Nggak ada artinya lah bagi saya. Lah itu dikriminalisasi. Itu ya yang saya nggak cocok. Benar Pak Slamet, kenapa kita harus takut? Kemarin juga saya kan ada rencana yang kegiatan dengan organisasi lain ya, PPTI, organisasi lain waktu itu memang disampaikan oleh Kang Barok tadi untuk akan menghadap Kapolres rame-rame. Saya sebenarnya cocok sekali. Kalau perlu jangan hanya sampai di Polres begitu loh. Ke Jakarta pun insya Allah lah ya. Wong ini untuk wong apa sih? Kalau saya benar kenapa harus takut gitu loh, Dan? Begitu. Artinya sebenarnya mungkin kalau saya sih ada bagian yang coba dilakukan koresponden, surat menyurat, yang kan dulu kan juga teman-teman juga foto bareng sama presiden dan seterusnya, ya dikirimlah surat cinta kita dulu bareng-bareng di Gelora Bung Karno dan seterusnya gitu kan, mohon untuk dijadikan pertimbangan bahwa ada bagian-bagian ini dan seterusnya. Memang benar bahasa normatifnya pastilah tidak akan ada intervensi dan seterusnya ketika berperkara hukum, tetapi kan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga mungkin dilakukan, apalagi dalam konteks ini Mas Yunianto tadi sebagai lawyer juga sudah memberikan catatan nih, ada sesuatu yang kurang pas nih ketika kemudian kalau omong efek jerah ya sebenarnya kan efek jerahnya sudah terjadi, jadi artinya ya tidak harus berlanjut juga bisa-bisa aja dan seterusnya. Tapi memang case di 214 ini kan bukan delik aduan, jadi tidak bisa diberhentikan oleh pihak pelapor dan seterusnya. Kira-kira gitu ya, Mas Yuniarto? Mau pandangan hukumnya kayak apa nih? Karena memang kalau saya sih melihat memang ya ada kadang-kadang orang perlu kemudian menengok atau melihat, oh ya ini ada yang salah, itu ya karena kita berisik bersuara sehingga orang jadi tahu bahwa ini ada yang salah. Tapi kalau kita silent aja kan orang juga nggak paham bahwa sedang ada sesuatu yang salah. Mau Mas Yunianto? Ini gitu. Terima kasih Pak. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bapak semua, memang kami prinsip daripada pengacara ini atau advokat ini kan mendampingi terhadap prosedur hukum secara normatif begitu. Kami juga pada saat beberapa sering melakukan diskusi atau gelar perkara ini dengan rekan-rekan PPDI juga, bahwa kami hanya menyampaikan apapun yang dilakukan, katakan kami hanya memberikan masukan. Jika memang ada sebuah gerakan itu pun tidak menjadikan problem sepanjang memang harus sesuai dengan prosedur hukum atau tidak ada pelanggaran hukum begitu. Jadi ini kan rel yang berbeda, rel pergerakan sebuah organisasi dengan rel hukum begitu. Sehingga pada saatnya, tetapi jangan sampai kami diikutkan.
istilahnya dari sisi hukum jangan diikutkan, silakan saja jalan katakanlah mau ke Jakarta ini, kita hukum naik kereta, sedangkan katakanlah PPDI naik bis, tujuannya sama, tetapi memang tidak bisa dibarengkan, karena kalau kita dibarengkan, istilahnya pergerakan atau politik dengan hukum dicampur adukan, menjadi memang ada satu khawatir menjadi ada susupan terhadap yang tidak baik. Kedua juga menjadi bias, karena kami bukan hanya dari sisi pidananya saja, unsur-unsurnya saja. Sedangkan dari PPDI kami melihat sebenarnya memang pergerakan-pergerakannya itu katakanlah sudah jalan, tetapi memang perlu adanya istilahnya pada saat itu memang awal-awalnya adanya kumpul-kumpul aja sudah berat juga ya, ada istilahnya bagaimana maklumat Kapolri sehingga tidak boleh kumpul aja sudah menjadikan problem. Sudah dari kami melihat, kami hanya dari jauh. Pada saat itu ada sebuah pertemuan, kenapa pengacaranya tidak ikut? Saya ngomong kami tidak ikut dalam ini karena biarlah pergerakan ini murni, biarlah pergerakan ini tidak istilahnya tidak menghalangi atau tetap bersih, tidak ada intervensi terhadap hukum. Hukumlah biar jalan hukumnya jalan dan pergerakan itu jalan. Sebenarnya sudah jalan, memang pertimbangan dari rekan-rekan ini tidak sampai masif karena melihat kondisinya. Dan kalau kita melihat sebenarnya dari sisi katakanlah untuk perjuangan pasalnya memang juga menurut saya juga masih agak berat, karena seharusnya ini bukan sebuah pidana umum begitu saja, tapi ini adalah sebuah hal yang khusus sebuah tindakan khusus. Jadi hukumannya khusus. Jadi istilahnya undang-undangnya dilakukan adalah undang-undang, bukan undang-undang KUHP begitu. Ini yang menjadikan sehingga ada perasaan rekan-rekan ataupun juga dari Mas Slamet sendiri jatuh. Kenapa saya seperti seolah saya sebuah kriminal? Ini saya seolah disamakan dengan istilahnya kriminal-kriminal lain dan penjahat yang lain. Kalau lebih condong kita mengakui bahwa tadi disampaikan pejabat yang kita istilah yang Pak Slamet ini kan dalam rangka pejabat untuk kesehatan terhadap pemakaman, seharusnya hal-hal yang khusus. Karena kalau dalam sisi ininya adalah bukan pejabat dalam pengertian itu, ya tenaga kesehatan ini dia kan menjalankan tugas dalam apa? Seharusnya ya istilahnya undang-undangnya tidak undang-undang KUHP. Pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman memang dengan penuh kesadaran, mereka tidak mencampur adukan dengan hukum, Pak, tidak dengan mencampur adukan, tidak ini. Tapi memang masih hanya kurang masif itu ya kita akui, karena memang dengan segala keterbatasan waktu dan keterbatasan ini. Ya tidak ada yang terlambat, kalau tidak yang terlambat terhadap untuk sebuah perjuangan. Karena ini kan tidak hanya untuk hanya Pak Slamet seorang, banyak hal Pak Slamet yang lain sepertinya juga bisa saja masih banyak kejadian keadilan di tengah-tengah masyarakat kita dalam wabah COVID ini. Dan permasalahan PPDI ini, permasalahan perangkat desa ini juga tidak hanya COVID saja. Katakanlah ini sebagai starting point, sebagai contoh, ternyata terhadap Pak Slamet perjuangannya seperti ini, kita masih kurang. Ini nanti ya bukan lagi ini, karena juga ada beberapa anggota yang harus katakanlah nantinya perlu bantuan ini, sehingga nanti berubah, Pak. Ini semoga juga dengan acara seperti ini mempengaruhi mindset teman-teman semua. Silakan berubah. Pergerakan apapun boleh, sepanjang harus sesuai dengan koridor hukum. Kami hanya di luar pagarnya yang ngomong, silakan Pak kalau jalan. Tidak usah tanya kami berkan ini bagus atau tidak. Kami orang hukum tidak paham, tetapi kami hanya mengatakan, Pak jangan melakukan ini karena ini melanggar hukum. Pak melakukan ini boleh, saya hukum tidak apa-apa. Pak jangan seperti ini, sehingga ini ada pulang nanti katakanlah PPDI diserang sehingga organisasinya menjadi sebuah organisasi yang melakukan sebuah kejahatan. Kami mesti akan bicarakan begitu. Kalau hanya sekedar pergerakan murni silahkan, tanpa embel-embel mempengaruhi persidangan, mempengaruhi proses hukum, tidak ada masalah.
sebenarnya kami sudah berkolaborasinya begitu Pak. Berkolaborasi kami dari sisi hukum, Pak Mubarok dan teman-teman, Pak Bisi dan teman-teman ini dari sisi pergerakan. Hanya memang dibutuhkan istilahnya momentum. Kemarin ini sepertinya momentumnya kehilangan momentum, Pak. Kehilangan momentum dalam masalah ini. Ya, kehilangan momentum. Sehingga kita butuh momentum ini, saya kira momentum membuka pemahaman bahwa apa yang kita lakukan sepertinya sudah keras, memang sebenarnya masih dalam lingkup yang kecil. Kami selaku advokat dan juga yang mendampingi PPDI yang selama ini menjadikan istilahnya sering konsultasi, sering berdiskusi, ya diperlukan sebuah kesadaran hukum bahwa perjuangan itu memang butuh suatu hal yang luar biasa, ya. Pengacara juga luar biasa, Pak, ya. Katanya dari sisi pengacara luar biasa. Bagaimana 1 tahun ini, ya, biasanya kita tidak mengikuti perasaan, sekarang mengikut perasaan ini. Bagaimana ini ya? Sekarang kita lihat perangkat desa ini menjadikan barometer kita, Pak, bukan barometer katakanlah keberhasilan dari sisi finansial tidak, tapi keberhasilan bagaimana kita bisa melalui jalan yang benar-benar sempit ini, Pak, ya, hukum ini. Bagaimana 1 tahun ini katakanlah bisa menyedot perhatian kita semua untuk bagaimana cara menyelesaikan dengan baik. Ada beberapa organisasi berapa ini akan menanyakan pada kita dan sebagainya, akan memberikan bantuan, akan memberikan ini. Saya nggak mau silakan kepada PPDI, katakanlah bantuan memori dan sebagainya. Kami hanya berkisah hukumnya saja. Katakanlah makanya sampai pada saatnya kami kasasi pun kami sampaikan kepada pihak Pak Slamet dengan kawan, Pak, kalau ini terkasasi harus dipertimbangkan. Tidak berpikir ada 3 hal, Pak. Bisa sama hasilnya, lebih ringan atau lebih berat. Apa yang Bapak pilih? Jangan minta kami yang memberikan pilihan ke Bapak. Renungkan, kontemplasi dulu, Pak. Bagaimana didiskusikan dengan teman-teman. Pada akhirnya bahwa pilihannya Pak Slamet dan sebagainya, saya demi perjuangan, demi rekan-rekan semua, rekan-rekan perangkat desa, rekan-rekan masyarakat, saya akan jalan apapun hasilnya. Saya lega, Pak. Saya salaman kepada Pak Slamet dan teman-teman. Berarti Anda sudah pilihan dan ini. Saya akan jalankan. Karena kami selaku advokat tidak bisa memberikan, Pak, baiknya begini saja. Kami hanya memberikan saran. Tetapi bahwa kemantapannya Pak Slamet dengan teman-teman ini di belakangnya PPDI untuk melakukan kasasi, itu juga sebuah pilihan yang berat, Pak. Pilihan yang berat karena tidak tahu nanti hasilnya seperti apa. Ya, semoga perjuangan ini tidak semata-mata buat Pak Slamet, juga bagi masyarakat, bagi PPDI bisa memberikan manfaat atau momentum, mencari momentum. Itu paling penting pada saatnya kita momentum. Ini saya kira juga Pak Mubarok dan Pak Bisi dan sebagainya, momentum ini saatnya itu mengumpulkan kembali semangat kita. Ya, biarlah Pak Slamet itu menjadi pejuang PPDI di awal, pejuang untuk COVID dan sebagainya. Tapi kami dari hukum samakan sepanjang memang masih ada upaya hukum. Kami dan sepanjang memang dari atas permohonan daripada klien kami atau pasal dan kawan-kawan, kalau memang itu berjuang sampai titik terakhir akan kami jalankan dengan proses hukum. Kalaupun dengan PPDI kami hanya memberikan semangat, silahkan pergerakan dengan jalan, jangan sampai melanggar hukum. Demikian Pak kira-kira gambaran kami dari sisi advokat atau sisi hukum. Jadi saya selalu terinspirasi dengan perjuangan seorang menteri kesehatan yang dia dihukum karena memberikan resep atau melakukan tindakan medis karena secara undang-undang memang tidak diizinkan. Tetapi dalam proses perjuangan menteri ini yang kemudian kena hukuman, maka akhirnya membuka kesadaran bahwa bicara menegakkan undang-undang itu ada kondisi-kondisi tertentu yang kemudian ini tidak bisa dengan serta-merta harus ditegakkan. Artinya kalau memang di kampung itu nggak ada dokter,
adanya cuma mantri, maka tindakan medis akhirnya kemudian Mahkamah Konstitusi membuat keputusan bahwa ya mantri boleh ketika memang ada kondisi-kondisi tertentu. Artinya secara aturan, apalagi kalau case yang kita lihat hari ini kan case yang tidak terlalu fatal. Nah, bagaimana semangat perjuangan teman-teman? Apakah ini semangat juang sendirian Pak Slamet atau seluruh perangkat desa membangun satu komitmen bahwa semangatnya komunitas perangkat desa ini memang harus dibangun dalam konteks hal-hal seperti ini tidak terjadi. Ini menurut saya menjadi penting, dan menarik tadi Mas Yunianto menyampaikan beliau berkenan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Umpama nih, oke, taruh kata akan demo dan seterusnya dalam pandemi ini dan seterusnya kurang pas. Oke, ketika kemudian menyerahkan, mengundurkan diri semua perangkat desa dari Satgas COVID, mungkin perlu dikaji secara hukum apakah melanggar ketika orang mendapatkan tugas dan kemudian mengembalikan atau tidak bersedia menjalankan tugas dan seterusnya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kemudian taruh kata melakukan koresponden, berkirim suratlah PPDI ke Presiden, mungkin tembusannya ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan seterusnya sebagai keluhan. Karena perangkat desa ini kan punya dua bapak. Artinya di Jakarta itu kan punya presiden sebagai kepala negara, punya dua pembantu, Menteri Desa dan Menteri Dalam Negeri. Mungkin secara khusus Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan perangkat desa. Tetapi ketika bicara COVID, yang kemudian kemarin mendapatkan apresiasi yang luar biasa tentang Satgas COVID di tingkat desa kan Kementerian Desa. Kenapa tidak kemudian sambatan lah boso Banyumasan ini kan bisa juga nangis mengadu ke orang tua, kan nggak ada yang salah. Dan kemudian ketika hanya berkirim surat kan nggak ada dosa di situ. Masa Selamat Mubarak ngawi surat namun presiden salah, kan nggak salah. Tembusannya ke menteri-menteri masa dianggap satu kesalahan. Saya yakin secara hukum nggak ada yang dilanggar karena memang kemudian melakukan koresponden, berkomunikasi itu pasti dilindungi. Tapi bahwa kemudian di surat itu mungkin ada ancaman atau apa, mungkin bahasa lain yang perlu dipertimbangkan dengan teman-teman dari pengacara. Kira-kira kalau saya sih memandangnya itu. Jadi Mas Selamat Mubarak masih masih belum cukup menggunakan kekuatan dari komunitas perangkat desa sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan para pihak. Dan ini saya sangat sesalkan ketika Persatuan Perangkat Desa dengan ada beberapa elemen, ada beberapa organisasi. Saya melihat di channel YouTube kita juga nggak ada yang memberikan komentar dari Papdesikah, Abdesikah, PPDI-kah, DPN PPDI atau apa, sepertinya saya belum melihat komennya. Dan di Zoom meeting ini juga tidak bergabung. Artinya bisa jadi ya memang nggak pernah peduli terhadap teman-teman sendiri kan gitu. Ini sorry nih Mas Slamet, aku harus ngomong apa adanya, karena bagaimanapun menurut saya komunitas itu satu kekuatan, tetapi kalau kemudian tidak ada soliditas, ya komunitas nggak ada nilainya. Itu Mas Slamet, ada yang ingin direspon dari omongan saya? Mungkin saya termasuk orang yang tidak bisa berbicara halus. Omongan-omongan saya selalu pahit, pedas, tetapi buat saya lebih suka bicara yang pahit-pahit, itu untuk jadi obat, untuk jadi jamu, daripada saya bicara yang manis-manis, tetapi itu kemudian menjadikan penyakit. Kira-kira kayak gitu. Monggo Mas Slamet. Terima kasih Pak Koco dan kawan-kawan. Ini dengan acara seperti ini terus terang membuka kembali hati saya, membuka kembali
mengobarkan kembali semangat kita, dan kami yakin masih banyak sekali koreksi yang harus kita lakukan bersama. Bagaimana sikap kita terhadap rekan kita yang sedang terkena permasalahan seperti ini. Itu tadi soliditas dan solidaritas teman-teman memang sangat sekali perlu dibangun. Namun demikian dari hasil kita mengadakan kegiatan seperti ini cukup membuka, Pak. Cukup membuka mata hati saya. Kita sebetulnya, yaitu tadi kan Pak Junianto, mudah-mudahan tidak ada bahasa kita terlambat, ya, masih ada kesempatan untuk kita melaksanakan atau melakukan sebuah aksi atau melakukan sebuah upaya bagaimana melepaskan jeratan hukum untuk Pak Slamet ini. Saya juga minta dukungan kepada rekan-rekan PPDI di wilayah Kecamatan Pekunjen, khususnya pada teman-teman PPDI Kabupaten Banyumas, provinsi dan pusat nantinya, bagaimana sih, dan minta mungkin nanti masukan dari rekan-rekan pembina atau dewan-dewan pembina PPDI apa yang harus kita lakukan. Insya Allah seperti tadi disampaikan teman-teman, kami masih akan berupaya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Koco bahwa kalau saya membuat surat cinta kepada Presiden dan itu tidak melanggar aturan, kenapa tidak? Insya Allah akan kami lakukan dengan tembusan mungkin dari Kemendes, dari Kemendagri, sampai ke level tingkat paling bawah ke Bupati Banyumas. Prinsip bahwa saya harapkan permasalahan ini betul-betul bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada kriminalisasi terhadap perangkat desa. Itu sementara seperti itu, Pak Koco. Ya, jadi bagian penting adalah ketika teman-teman sudah berjuang bersama untuk menjadi Satgas COVID dan seterusnya, itu kan bagian dari pengabdian yang sudah diberikan. Ketika kemudian ada satu teman yang mungkin menurut saya sih tidak terpenuhi unsur-unsur kriminalnya atau pidananya, karena artinya tidak ada penyiksaan, tidak ada pemaksaan, tidak ada unsur-unsur yang kemudian ini kan lebih pada reaksi. Apalagi kemudian sisi yang lain kita juga butuh dukungan dari kepala desa yang memang secara tidak langsung sudah memerintahkan jangan sampai lewat di kampung kita dan seterusnya. Ya kita juga perlu dukungan yang jelas dari kepala desa untuk kemudian melakukan apa yang sangat mungkin dikerjakan. Jadi Mas Slamet mungkin menjadi bagian penting yang jangan juga kemudian down atau berkecil hati, karena ini mungkin ya tugas atau amanat dari garis perjalanan hidup yang memang kemudian Rumah Slamet menjadi bagian untuk pembelajaran bersama. Jadi tidak perlu terlalu panik juga, toh umpama pada akhirnya kita nggak ngerti seperti apa, umpama kasus ini pun berlanjut dengan keputusan seperti apa, bukan berarti Mas Slamet melakukan tindakan kriminal. Walaupun tetap harus kita cermati juga secara peraturan perundangan, apakah karena ada ancaman hukuman tertentu, kemudian keputusan hukuman tertentu, maka berisiko juga terhadap jabatan atau posisi sebagai perangkat desa. Ini juga perlu dibedah secara dalam, sehingga dalam proses perjalanan nanti berperkara hukum dan seterusnya itu memang dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Jadi seperti yang tadi Mas Yuniarto juga sudah sampaikan, oke, ini kalau kita berlanjut ada risiko-risiko dan seterusnya. Artinya itu bagian dari profesional lawyer yang sangat paham bahwa ada risiko-risiko ini yang kemudian harus disampaikan, termasuk juga ketika kemudian keputusan hukum seperti apa, itu mungkin
Mas Mubarok juga perlu mendiskusikan nih dengan teman-teman secara aturan hukumnya, risiko yang akan dihadapi Mas Slamet seperti apa ketika hukumannya nanti seperti apa dan seterusnya. Jadi semua celah harus dipelajari dengan baik. Jadi pada saat melangkah memang sudah terukur kira-kira yang ini targetnya seperti ini, melangkah yang ini targetnya seperti ini. Monggo Mas Slamet ada yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Ya, untuk istilahnya kita prihatin atau kita sabar atau kita untuk menyadarkan bahwa saya salah, itu saya sudah setahun saya laksanakan. Dari perasaan yang sangat istilahnya menyedihkan sekali, itu adalah saya kalau melihat anak dan orang tua. Kalau saya pribadi, itu mungkin itu adalah resiko saya. Itu adalah risiko saya. Tapi kalau saya melihat orang tua saya melihat anak saya benar-benar sangat terenyuh sekali. Terus, manakala kalau orang setelah dibui atau setelah dipenjara, saya yakin kembali ke masyarakatnya itu bukan hal yang gampang untuk berkomunikasi kembali. Untuk diterima di masyarakat, saya yakin walaupun itu kasusnya bukan kasus pencurian atau bukan apa, tapi masyarakat menilainya sama. Nah, di situ yang saya tidak rela itu manakala saya sampai masuk bui, sedangkan itu adalah menurut saya adalah musibah desa. Iya. Musibah desa, tapi saya yang terbebani, saya yang menjadi korban. Sedangkan istilahnya kayak COVID itu juga pandemik yang baru ada. Dari orang tua saya itu katanya jelek lawan lelembut. Nah, sedangkan di sini saya benar-benar kalau istilahnya waktu itu saya sudah ada edukasi dari pemerintah atau sudah ada warning dari atasan saya, wis minggir saja. Saya yakin saya akan minggir. Tapi karena saya istilahnya harus jangan sampai bekuncen, sehingga saya dengan rasa tanggung jawab saya selaku Satgas COVID, saya melaksanakan informasi atau saya melaksanakan kejadian itu, saya melaksanakan. Nah, sedangkan konon kabarnya di Desa Karangtengah itu pohon-pohon malam itu pada ditebangi dengan senso. Ditebangi dengan senso, ada yang mengatakan bupatine itu, polisine itu, begitu. Tapi mereka tidak diperkarakan. Itu tidak diperkarakan. Malah justru saya yang menghadang ambulan kosong yang diperkarakan. Padahal kalau benar-benar istilahnya mempelajari TKP, mempelajari kejadian istilahnya masyarakat yang mengatakan bupatine, polisine, ini, camate, itu malah justru dia yang lebih katakanlah tidak ada etikanya. Tidak ada etikanya sama sekali, malah justru kenapa dia tidak ditarik atau tidak diperkarakan. Malah ada konon kabarnya yang mengumumkan di musola. Apa Mas? Mengumumkan di musola. Di Tumiang itu ada katanya. Pakai speaker musola. Pakai speaker musola mengatakan supaya masyarakat itu menggerak. Dia berarti menggerakkan massa. Sedangkan saya sama sekali tidak ada mengajak teman-teman untuk bergabung di Pertigaan Juramau, tidak. Saya tidak melaksanakan provokator kepada teman-teman. Oke Mas, ini kenapa saya bikin acara ini, sebenarnya salah satu bagiannya adalah bagaimana kita mengangkat ke permukaan permasalahan yang sedang dihadapi oleh teman-teman perangkat desa. Jadi ini bagian yang kemudian kita ingin mempublikasikan atau kemudian menyampaikan kepada publik, ini loh ada sesuatu.
Saya juga sudah berusaha untuk mengundang Pak Bupati. Kebetulan beliau ada mungkin kegiatan lain, tetapi beliau tidak berkenan gabung. Kemudian Bu Triwur juga sudah saya komunikasi untuk bisa hadir. Kebetulan ada kegiatan di kampus. Mungkin menjelang penghujung acara ini, Mas Slamet. Kalau di depan Mas Slamet ini ada Pak Jokowi, ada ada Gus Menteri Desa, ada Pak Tito Menteri Dalam Negeri. Kira-kira Mas Slamet mau ngomong apa? Saya akan bersimpuh sujud, akan meminta keadilan yang seadil-adilnya, bahwa saya akan bercerita kondisi yang sebetulnya itu seperti itu. Tidak ada istilahnya penolakan, tidak ada penolakan, tidak ada penghadangan, karena waktu itu tidak ada komunikasi atau belum ada edukasi dari pemerintah, sehingga saya melaksanakan atas dasar perintah. Saya akan bersimpuh untuk meminta maaf, dan kebetulan saya sudah melaksanakan permohonan maaf kepada kabupaten, kepada korban, terus kepada supirnya, kepada kasih kendaraan di Rumah Sakit Margono. Itu saya sudah melaksanakan itu. Nah, ini jadi mama nih, sampean sekarang di depan sampean ada Gus Menteri Desa, ada Pak Tito. Sampean mau ngomong apa? Saya memohon dengan sangat supaya kasus saya sampai di sini selesai lah. Cukup saya yang menjadi korban saja. Karena dengan perjalanan 1 tahun sungguh melelahkan sekali. Pikiran mental itu sudah sangat down sekali. Dengan teman-teman Pak Barok mobil khusus yang memberi support kepada saya akan meminta maaf, saya minta ampunan, saya minta ampun, saya minta bebas kepada beliau-beliau pejabat negara yang sedang berkuasa saat ini. Terus menurut saya itu tidak ada yang saya rugikan. Bu Triwur saja yang melaporkan itu berdasarkan video, bukan melihat, tapi berdasarkan video. Kerugiannya Bu Triwur saya tidak tahu, apa kedekatannya dengan Direktur Adilan dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi beliau dengan sehatnya atau dengan gagahnya melaporkan ke Kapolres. Oke, Mas Slamet Mubarok sebagai Ketua PPDI Kabupaten Banyumas, apabila acara ini disaksikan oleh Gus Menteri atau disaksikan oleh Pak Tito atau Dirjen Bina Pemdes, kira-kira apa yang akan disampaikan Mas Mubarok kepada beliau-beliau? Silakan, Mas. Terima kasih Pak Koco. Apabila di depan saya ternyata ada beliau, para pejabat, pada Gus Menteri, ada Pak Mendagri, kami sampaikan bahwa tolong kami perangkat desa sebagai tataran paling bawah, perpanjangan tangan dari panjenengan semua di kementerian untuk bisa mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Kami mengharapkan kebebasan untuk teman kita, untuk Pak Slamet dari jerat hukum pada kasus ini. Jadi kami akan memohon betul-betul bahwa apa yang terjadi pada Pak Slamet tidak berkelanjutan, cukup sampai di sini, dan memohon dengan hati nurani agar mereka bisa terbuka hati nuraninya bahwa memang tidak ada niat buruk, niat jahat terhadap
atas kejadian seperti ini. Prinsipnya seperti itu, Pak Koco. Oke, terima kasih. Ini Mas Cuk, ini dari Pati ya? Dari Pati, Mas? Cuk Pati bukan? Iya, betul, Dan. Oke. Mau memberikan komentar atau cukup mengikuti saja? Monggo kalau mau memberikan komentar. Audionya belum di-on-kan. Oke, cukup ya. Oke, forum ini saya harapkan bisa menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Mungkin apa-apa yang saya katakan mungkin tidak pas, tidak benar, dan seterusnya bisa dikoreksi. Tetapi buat saya menjadi catatan penting adalah ketika organisasi profesi Persatuan Perangkat Desa itu ada, maka bagaimana keberadaannya bisa benar-benar dirasakan oleh anggotanya. Itu menjadi catatan yang penting. Jangan kemudian teman-teman sudah menggelorakan sebuah organisasi profesi perangkat desa, tetapi ketika ada teman kita yang dalam hal ini saya melihat ada bagian yang sedang menerima ketidakadilan, itu kemudian teman-teman dari organisasi profesi tidak melakukan apapun atau dianggap itu sebagai urusan hanya di wilayah di Banyumas saja. Karena ketika ini dibiarkan, maka akan mungkin kejadian ini akan terjadi juga menimpa keluarga perangkat desa di tempat yang lain. Karena hal-hal seperti ini sangat mungkin juga kemudian menjadikan delik yang memberatkan atau punya risiko dari teman-teman perangkat desa. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Ya, sedikit lagi Pak Koco. Sedikit lagi terkait dengan kegiatan ini, kami dari PPD Banyumas memberikan apresiasi yang sangat luar biasa pada TV Desa yang sudah berupaya untuk menggali dan mengangkat ke permukaan permasalahan ini. Saya terus terang dari PPD Kabupaten Banyumas masih sangat membutuhkan masukan, membutuhkan bimbingan, dan khususnya pada Pak Suyadi selaku Ketua PPD Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini kami juga akan melakukan koordinasi karena memang proses perkaranya sudah sampai di kasasi. Mudah-mudahan tidak ada bahasa terlambat. Perjuangan untuk penegakan keadilan atas Slamet dan kawan-kawan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dan saya juga mengajak kepada rekan-rekan perangkat desa di seluruh wilayah Indonesia, di Jawa Tengah, di Banyumas, khususnya di Pekuncen, mari kita untuk bergandengan tangan untuk melawan ketidakadilan yang terjadi pada kawan kita. Saya kira itu sudah habis kata-kata saya dengan apa yang terjadi ini. Saya sangat miris, sangat prihatin terjadi apa yang terjadi pada Pak Slamet. Mungkin seperti itu Pak Koco. Terima kasih Pak Cuk Suyadi, Pak Junianto, Pak Slamet. Mohon maaf kalau memang mungkin kami belum secara maksimal, tapi kita akan selalu berusaha. Insya Allah kita akan selalu berusaha bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk anggota kita. Demikian Pak Koco. Oke, Mas Junianto, mau nggak closing statement pertemuan hari ini? Mungkin ada bagian-bagian catatan yang perlu disampaikan oleh Mas Junianto dengan ini kayaknya memang seperti yang tadi Mas Junianto tadi sampaikan. Wilayahnya bukan lagi di wilayah profesional sebagai lawyer, tapi ada emosional yang juga mulai terbawa masuk. Maka Mas Junianto. Baik Pak, terima kasih. Jadi pada rekan-rekan semua, Bapak semua, memang kalau kita lihat karena hati saya sebenarnya banyakkan di PPDI karena dari awal
saya mengawali pengacara juga banyak kan dengan PPDI, sehingga sudah ikatannya lebih kuat. Bahwa apa yang bisa perjuangan Bapak semua, ya saran kami hanya sampaikan bahwa merebutlah persepsi, Pak. Persepsinya jangan hanya sekedar istilahnya kita melakukan gerakan. Kenapa? Persepsinya karena kalau kami melihat perjalanan dalam persidangan, persepsinya adalah dari sisi kemanusiaan Pak Slamet ini sepertinya menolak jenazah. Padahal sebenarnya di sisi lain persepsinya benar adalah Pak Slamet menjalankan perintah selaku kepedulian COVID. Nah, rebutlah persepsi itu dalam benak masyarakat. Pada saat persepsi itu sudah didapatkan, berarti perjuangan kita ini bukan sebuah perjuangan yang persepsi salah, tapi persepsi yang benar. Karena kami melihat sebenarnya apa yang dilakukan Pak Slamet adalah sebuah perjuangan menjalankan perintah dan hati nurani dalam penanganan COVID, bukan dalam penghadangan jenazah. Semoga persepsi ini nantinya yang positif bisa ditularkan kepada yang lain, sehingga apa yang jadi perjuangan kita betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya bagi PPDI, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih, demikian Pak. Oke, terima kasih Matur Nuwun Mas Junianto yang punya ikatan dengan teman-teman PPDI. Saya salut, apresiasi, karena saya kebetulan juga dekat dengan teman-teman, tapi beberapa waktu terakhir ini teman-teman yang menjauh, jadi buat saya ya saya terima saja apapun itu. Tapi ketika kemarin Mas Slamet berbagi cerita, kadang-kadang persaudaraan kita itu tegolorone ratego patine kan gitu. Tiga untuk kita melihat pada fase-fase tertentu, tapi pada tingkat-tingkat tertentu saya masih tidak bisa tega untuk kemudian tidak ikut campur. Oleh karenanya kita angkat di topik kita malam hari ini, dan siaran ini juga disiarkan secara langsung menggunakan satelit TV, jadi insya Allah akan lebih banyak orang yang melihat duduk perkaranya dengan baik, walaupun sebenarnya kalau secara jurnalistik mestinya ada para pihak yang lain, tetapi kita juga sudah mengundang para pihak itu, kebetulan mereka tidak bisa hadir. Mas Slamet, masih ada yang ingin ditambahkan? Masih, dan ya, saya masih berharap dan minta bantuan kepada Dan Koco, Pak Junianto, dan Slamet Mubarok. Perjuangan kepanjenengan semua sudah bukan setengah lagi, tapi sudah di ubun-ubun. Tinggal 0, berapa persennya. Apakah saya akan masuk, apakah saya akan keluar. Di situ benar-benar masih di ujung perjuangan yang sangat luar biasa. Secara materi saya sudah luar biasa lah, sudah tidak ada lagi. Tapi saya minta keadilan. Mudah-mudahan panjenengan semua sakit memahami. Tolonglah, saya minta tolong. Karena kasus saya, menurut saya bukan kasus yang memalukan, tapi kasus saya adalah kasus untuk membela masyarakat. Saya berharap kepada panjenengan jangan merasa bosan dan jangan merasa enggan untuk menolong saya. Saya kepada panjenengan, saya memohon supaya permasalahan ini cepat selesai, sehingga saya bisa hidup tenang, plong, pikiran tenang, hidup tenang. Karena setahun ini saya merasakan kehidupan yang setengah, dalam arti merdeka tidak, mati tidak, hidup enggan, mati segan. Itu yang sangat menjadi saya, kalau istilahnya, kalau kita melamun itu gunanya ngelamun, dan sehingga saya minta tolong kepada panjenengan, mudah-mudahan panjenengan lebih paham dengan kondisi permasalahan ini setelah diungkap di acara ini. Saya mudah-mudahan jangan hanya menjadi tapi harus ada solusi supaya saya bebas. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih. Tidak terasa kita sudah 2 jam memperbincangkan ini, dan semoga catatan-catatan yang tadi disampaikan ini bisa kemudian menjadi modal dari teman-teman PPDI untuk
melakukan langkah-langkah yang konstruktif, yang tidak melanggar hukum, yang kemudian punya efek terhadap proses bebasnya Mas Slamet, karena memang ini kasusnya sudah bergulir cukup panjang. Jadi saya sempat agak marah sama Mas Mubarok. Jadi karena tidak berkabar ke saya ada cerita seperti ini, jadi sudah sampai di fase seperti ini agak susah. Tapi kalau mungkin masih di tahap-tahap awal, mungkin ada beberapa agenda non litigasi atau apapun itu yang mungkin bisa dikerjakan. Tetapi oke, itu tidak perlu kita sesali. Mungkin memang jalan ceritanya harus seperti ini. Dan Mas Slamet maupun Mas Mubarok dan juga teman-teman perangkat desa, insya Allah saya masih sama seperti dulu 2010, 11 tahun yang lalu, punya komitmen mendampingi teman-teman perangkat desa, bahwa komitmen saya tidak berubah. Mungkin komitmen teman-teman yang naik turun buat saya tidak ada masalah, itu baik-baik saja, karena buat saya memulai dari 2004 berhubungan atau berkomunikasi dengan kepala desa dan perangkat desa, itu buat saya sudah menjadi satu bagian dari jatuh cinta saya kepada desa, jatuh cinta saya kepada kepala desa dan perangkat desa atas semua yang sedang dikerjakan. Oleh karenanya kadang-kadang saya juga harus sedih, harus menangis ketika teman-teman tidak dalam koridor berjalan bersama-sama untuk kepentingan bersama-sama. Sampai di sini poin desa hari ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, setidaknya menjadi pembelajaran. Ada pembelajaran dari Mas Yunianto tadi tentang bagaimana proses hukum dan seterusnya kita jadi paham. Ada pembelajaran tentang bagaimana patuh kepada perintah itu kadang-kadang juga punya risiko dan seterusnya. Dan pembelajaran yang utama bahwa pada akhirnya kita harus punya keterikatan emosional, kebersamaan untuk bisa membantu anggota keluarga kita. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.